Kiranya ya Tuhan, momen Natal pada saat ini yang kami rasakan ya Tuhan, Engkau boleh hadir dalam setiap kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan memberkati gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Semakin gereja yang bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-hambamu, Tuhan memberkati umat-umatmu. Lebih lagi kerinduan kami memasuki tahun 2021. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini Bapa. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini doa kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita boleh menghibur kita. 1, 2, 3. Haleluya. Selamat hari Natal bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Pada saat pagi siang hari ini, tema Natal ini membuat kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Di mana Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau hari-hari ini di dalam tahun ini Bapak Ibu, kita boleh rasakan bagaimana banyaknya persoalan yang kita hadapi. Yang menakutkan bahkan juga membuat banyak orang resah. Bukan hanya orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Mengalami hal yang begitu sangat sulit. Baik dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam pergaulan, bahkan sosialisasi di antara kita semuanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau Yesus sebagai jalan, Bapak Ibu tahu jalan yang kita selalu lalui, ada jalan raya yang kita lalui. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, jalan itu enggak selamanya mulus. Walaupun dia jalan tol, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah sehingga pada saat waktu berjalan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, ada yang nyawanya melayang. Ada yang dia menjadi cedera. Ada dia yang menjadi Bapak Ibu kecelakaan disebut Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Itu jalan yang harus dilalui. Sama dengan kita, kalau Tuhan katakan aku adalah jalan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Maka kita harus berpikir kalau Tuhan adalah jalan, maka jalan yang kita lalui, walaupun itu ada lubangnya, ada kerikil tajam, ada air, ada apapun di situ Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Percaya, ada Yesus yang menuntun. Amin. Ada Yesus yang melindungi, ada Yesus yang memegang tangan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Untuk itu kita boleh sampai di akhir di akhir tahun ini Bapak Ibu, kita boleh sama-sama menikmati perayaan Natal tanggal 25 ini. Mulai dari Januari sampai ke Desember, banyak jalan yang sangat sulit dilalui. Tetapi bagi umat percaya, bagi orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan,
di dalam tanggal 25 ini kita bisa merayakan perayaan Natal yang begitu indah di hadapan Tuhan. Dan kita merasakan ketenangan, kesejukan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Dia selalu pegang tangan kita. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu membentengi kita. Dia selalu membela saudara dan saya. Sehingga tidak pernah jatuh dan tidak pernah tergeletak. Bapak Ibu, saya percaya di antara kita mulai Januari sampai Desember. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang ekonominya menjadi lemah. Mungkin ada keluarga yang mengalami persoalan. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mungkin dalam pekerjaan. Mungkin kita ada yang di PHK Bapak Ibu. Tetapi di tanggal 25 Desember ini semua itu sudah berlalu dan jangan diingat lagi. Hari ini kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Tapi kita bisa melihat Amsal Bapak Ibu. Amsal 21 ayat 2 sampai 3. Amsal 21 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sebagai manusia. Pada saat kita berjalan, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan pengalaman kita, jangan andalkan hikmat kita sendiri. Karena di ayat kedua tadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi dari setiap kita berjalan, andalkan Tuhan. Setiap kita berjalan, mari datang kepada Tuhan. Setiap kita melakukan perencanaan apapun, mari datang bersama dengan Tuhan. Minta petunjuk sama dengan Musa Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami, kami tidak akan pernah berjalan, kata Musa. Nah maka Tuhan memberikan satu tanda kepada Musa. Maka Musa berjalan bersama dengan bangsa Israel. Sekalipun di padang gurun mereka tidak takut. Siang dan malam mereka tahu penyertaan Tuhan sempurna. Ada tiang awan, ada tiang api. Dan kita juga harus seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Dan 1, 2, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita hidup benar, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kebenaran di sini bukan kebenaran manusia. Tapi setiap hari kebenaran itu harus kebenaran berdasarkan Tuhan. Pada saat kita melakukan yang benar, belum tentu orang lain setuju. Tetapi walaupun demikian, kita tetap harus menjalankan kebenaran. Jangan menyenangkan hati manusia Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita di dalam perayaan Natal hari ini bisa rampung. Itu semua karena kita berada di dalam tuntunan Tuhan. Mulai dari pembentukan panitia sampai tadi malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita minta terus tuntunan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Nah Bapak Ibu pada saat mulai rapat terus Bapak Ibu mulai bekerja panitia.
ada mulai pendapat-pendapat yang berbeda. Ada juga saudara kasih dalam nama Tuhan memberikan usulan-usulan dan begini, begitu dan begini. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi kita tetap duduk bersama-sama. Duduk bersama-sama sehati sepikir. Untuk menyatukan semua pendapat hanya Roh Kudus yang bisa Bapak Ibu. Saya sebagai gembala juga tidak bisa. Tapi kalau kita sudah duduk bersama-sama berdoa, maka apa yang sudah ditetapkan, maka kita berkata, ya kita mulai. Ya kita siapkan. Bagaimana kalau dibuat begini? Silakan. Nah gak ada lagi kata-kata, bagaimana buat begini? Beginilah mauku, begini. Gak ada lagi Bapak Ibu. Tuhan langsung menerangi hati dan pikiran kita. Dan saat saudara-saudara kita, panitia-panitia yang lain, yang di dalam koordinator-koordinator yang lain menyatakan ini kami lakukan, ini kami lakukan. Lakukan, mari kita buat. Nah sebelum dibuat, mari kita duduk bersama-sama. Kita berdoa. Ada damai sejahtera, ayo kita kerjakan. Nah itu hidup dalam kebenaran Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, satu ayat lagi di dalam hidup kebenaran, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat 17, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita hidup benar akan ditimbul satu damai sejahtera. Dan di sini dikatakan akibat kebenaran itu ada ketenangan, ada ketentraman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, untuk hidup benar kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang mengajar, yang menuntun. Seperti Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 itu Bapak Ibu. Kita percaya semua kita sudah mendengar firman itu. Renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Bahkan firman Tuhan katakan saat kamu duduk, saat kamu berdiri, berjalan, berbaring, katakanlah firman Tuhan ini katanya saudara. Artinya bagaimanapun situasi kita, kita tetap harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat kita menjadi berhasil dan beruntung. Dan firman Tuhan juga mengatakan susah payah tidak bisa membuat kita menjadi kaya. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Nah kalau berkat Tuhan berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Nah yang ketiga Bapak Ibu, Yesus adalah kehidupan. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, ada pertumbuhan. Ada perkembangan. Jangan tetap stagnasi. Di dalam kehidupan kalau iman saudara dan saya bertumbuh, maka saya percaya ada pertumbuhan secara rohani. Saya banyak memperhatikan pertumbuhan Bapak Ibu, di mana anak-anak muda yang tadinya ngomong sembarangan, bertingkah laku sembarangan, tetapi saat mereka mulai ambil bagian dalam pelayanan, mereka saat mulai ikut di dalam doa, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, ada perubahan. Yang tadinya mereka mau gabung dengan teman-teman di warnet atau di mana-mana, sekarang gak lagi Bapak Ibu. Mereka bergabung di gereja, menyanyi, terus mereka melakukan latihan musik. Itu yang terus mereka kerjakan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Berarti ada pertumbuhan, ada perkembangan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Di dalam COVID-19 ini juga Bapak Ibu,
Benar Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita melihat berita-berita dan kita melihat apa yang diungkapkan oleh daerah-daerah yang lain, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, mungkin kita sudah ciut di dalamnya. Tetapi karena kita punya Tuhan, kita percaya bahwa Dia akan melindungi kita. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara saudara dan saya. Dan saudara dan saya telah melihat kemuliaannya, dan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini sangat sudah tergenapi Bapak Ibu. Kita yang tadinya orang-orang yang berdosa, yang gak mungkin bisa menerima kemurahan Tuhan, tetapi kita bisa menerimanya karena kasih karunia daripada Tuhan yang menuntun dan yang membimbing setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Di mana pada saat kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kepada jalan-jalan yang benar, saudara kasih dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita hanya ada Yesus. Sampai kita nggak sadar, kemanapun kita pergi kita menyanyi, memuji-muji Tuhan. Saat kita duduk dan saat kita juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita, kita kadang-kadang saudara kasih dalam nama Tuhan gak sadar, kita mengangkat pujian, bermazmur, memuji Tuhan. Dan ada satu keberanian Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Sampai kita memberitakan kebenaran firman, kita menyaksikan bagaimana Tuhan menjamah hidup kita. Aku percaya kepada Tuhan. Karena waktu itu aku dalam keadaan sakit. Tetapi ada saat aku berdoa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan. Maka saat itu ada kesembuhan. Berarti kemuliaan Allah turun di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tanpa disuruh lagi kita menyaksikan. Nggak bisa dibendung kebaikan Tuhan. Yang tadinya seperti Musa berkatakan, aku tidak bisa berkata-kata karena aku memiliki lidah yang keluh. Tetapi pada saat firman Allah, pada saat Roh Kudus turun atas hidupnya, maka dia mampu mengatakan kebenaran. Sehingga kebenaran itu bisa memerdekakan. Amin. Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saya percaya setiap kita yang hadir pada saat pagi siang hari ini, tujuan kita beribadah untuk mendapat hidup yang kekal. Bukan hidup di dunia ini saja. Karena pada saat ini kita sedang berlatih, mempersiapkan diri untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.